Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Ortotik prostetik semester 2 ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai prostetik ortotik assessment. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik dan slide-nya bisa dilihat dengan baik? Bisa, Pak. Suara bisa terdengar baik? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Slide-nya bisa terlihat? Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan. Prostetik ortotik assessment ini adalah tentang bagaimana pemeriksaan dalam ortotik prostetik. Nah, ini adalah pertemuan kedua cara tentang kontrak belajar kita dan rencana pembelajaran untuk hari ini kita akan diskusi mengenai assessment, basic assessment dulu. Assessment itu apa? Saya akan periksa itu dalam detailnya nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Secara definisi dulu, prostetik ortotik assessment adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ortotis prostetik. Apa? Dalam rangka untuk bisa mendapatkan diagnosa ortotik prostetik. Pemeriksaan yang dilakukan oleh ortotis prostesis dalam rangka untuk mendapatkan diagnosa ortotik prostetik. Nah, lalu setelah dapat diagnosa nanti kira-kira ngapain? Setelah dapat diagnosa ortotik prostetik, maka seorang ortotis akan membuat prescription atau resep sesuai dengan diagnosa. Diagnosa itu apa? Diagnosa itu ya apa kendala yang dialami pasien. Ya, diagnosa apa penyakit pasien. Itu apa kendala misalnya. Dan ya, nanti prescription atau resepnya dan prostesis atas ya, kalau dia misalnya diagnosanya polio, diagnosanya prescriptionnya adalah misalnya di sini ada pertanyaan basicnya dulu. Pertanyaan. Lanjut ya. Nah, pasien assessment atau pemeriksaan pasien itu ada apa saja yang akan kita bicarakan hari ini. Yang pertama adalah apa yang harus diakses, ya, dan bagaimana mengaksesnya, bagaimana mengakses pemeriksanya, ini bagaimana memeriksanya. Tafsirkan sedikit saja, detailnya nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi, what to assess, apa yang akan diakses. Kedua, nanti kita akan bicara tentang general health of the patient, pasien, kondisi umum pasien. Nah, terus kita periksa. Lalu, pasien itu kerjaannya apa, dan kehidupannya itu, di lingkungannya itu kayak apa, living condition-nya seperti apa. Nah, selanjutnya, general condition of the stump, kondisi umum stump-nya. Misalnya ini kita ambil sampel transtibia. General condition-nya seperti apa. Nah, kalau misalnya dia pasien-pasien yang lain yang bukan amputasi, ya general condition of deformity, deformitasnya. Barefoot ya general condition kontraktil dan lain sebagainya.
Lalu kita akan bicara sedikit mengenai joint condition, kondisi sendi. Lalu muscle strength kita akan berikannya. Nah, ini poin-poin ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin yang akan kita. Nah, apa yang kita periksa dan bagaimana? Yang harus kita periksa seperti yang kita bicarakan tadi yang pertama, general health of the patient, kondisi umum pasien, kesehatan umum pasien. Lalu kerjaan pasien dan lingkungan pasien. Kenapa kok lingkungannya perlu diperiksa? Ya lingkungannya di apa? Di pegunungan atau di perkotaan, kerjanya dia di mana, apakah petani, itu mempengaruhi nanti diagnosa termasuk resep prognosis dan proses kita pilih. Dan nah, selalu kita harus mempunyai catatan. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan, kita itu harus punya catatan. Catatan maksudnya ya kita harus mencatat medical record dan juga kita harus punya pemahaman, gitu kan ya. Karena saat kita memeriksa, kita memang sebelum memeriksa harus punya pemahaman dulu kalau kondisi seperti apa, caranya bagaimana. Dan kalau keluar hasil itu bagaimana. Ya. Nah, kita kalau mau memeriksa ya harus tahu. Jadi selalu kita harus melakukan pencatatan dengan baik pada rekam medisnya, ada lembar pemeriksaannya, ada belangko ukurnya. Nah, itu dicatat dengan baik. Kenapa? Jika kita memiliki pemahaman yang penuh tentang pasien dan masalah pasien, kita bisa memberikan solusi yang terbaik. Kalau kita punya catatan, kita catat semua. Oh, kerjanya apa? Gajinya kira-kira berapa? Ya, itu aja kita milihkan prosesis bisa tepat. Gitu ya. Tapi kalau kita nggak sempat tanya dia itu kerjaannya apa, kondisi ekonominya bagaimana, punya keluarga yang ikut bantu atau sempat kita periksa, kita di amputasinya saja, nah nanti kita pas mau ngasih solusi terbaik, wah kelewatan gitu ya. Kurang banyak kita kasih yang mahal, memang bagus cuman mahal dan beli oleh pasien. Atau kita mungkin kalau fokus pada amputasinya, padahal kaki satu mengalami fraktur lah atau kelemahan lah dan memang harus kita catat supaya kita punya pemahaman yang penuh masalah pasien dan pasiennya itu sendiri sehingga kita bisa. Nah, lalu kalau kita punya catatan medical record yang baik, rekam pasien saat datang lagi di kedepannya, misalnya ini pasien kita setahun lagi datang lagi, gitu kan ya, beberapa bulan lagi datang lagi karena ada kendala, kita sudah bisa mengingat dengan baik masalah-masalah yang bisa dimiliki oleh pasien, gitu kan ya. Oh, di pasien itu kemarin masalah katanya ada. Oh, kemarin pakai prosesnya ternyata pakai transtibial endoskeletal. Nah, pasien cerebral palsy, oh ternyata dia bagian yang catat sini dan lain sebagainya. Nah, lalu selanjutnya jika kita akan mendiskusikan kasus itu dengan dokter ataupun terapis lain, info yang kita catat dalam rekam medis tersebut bisa di-share dengan lebih mudah. Nah, dalam catatan-catatan medical record tadi atau rekam medis tadi atau belangko pemeriksaan tadi akan lebih baik jika ada info pelengkap untuk bisa memberi gambar lebih pasti, ya kan? Misalnya fotonya, foto amputasinya sendiri, gambar lebih
misalnya ada gambar-gambar khusus, ada foto XT kondisi kecacatannya, itu juga ada kalanya diperlukan catatan gambar-gambar lain, gitu ya, pelengkap belangko atau rekam medis. Nah, kondisi umum pasien, kita berbicara kondisi umum pasiennya. Nah, kita itu perlu untuk memeriksa pasien itu dengan penuh hati-hati. Sehingga dengan kita periksa dengan baik, kita itu jadinya nanti tahu pasien ini sudah siap diberikan pelayanan ortotik prostetik atau belum. Kan pasien itu misalnya, ternyata dia masih luka, ternyata masih demam, atau ternyata stamina masih bengkak. Nah itu kita kan tidak bisa langsung memberikan layanan ortotik prostetik. Beberapa hal yang dilakukan terlebih dahulu, misalnya luka ya lukanya biar sembuh, biar kering. Dan untungnya yang bengkak harus dikondisikan supaya mengecil dan lain sebagainya. Kadang kita harus membantu pasien itu agar bisa mengecilkan puntung kakinya atau stamnya dengan melakukan stam bandaging. Stamnya itu dibalut ya agar bisa mengerucut mengecil baik kan dia bengkak. Sehingga kalau pakai prostesis bisa lebih bagus prosesnya. Agar pasien juga proses yang sudah bagus, sudah dipakai, tidak tiba-tiba nanti mengecil langsung belum sampai 1 bulan loh. Lalu kalau kita tahu kondisi umumnya pasien, kita bisa menentukan tipe prostesis dan kondisi masalah-masalah yang perlu. Foodnya pakai single access kah, SAS food kah, atau multi access food kah, dan lain sebagainya. Diperhatikan. Nah, ketika kita melakukan asesmen pada kondisi kesehatan umum pasien, itu termasuk kita memeriksa kondisi soundleg-nya atau kondisi tungkai yang sehat. Jadi misalnya amputasinya sisi kiri, yang kita periksa bukan hanya langsung tiba-tiba periksa hanya di kaki yang kiri, tungkai yang kiri. Tapi kita periksa yang kanan juga. Jadi kan kondisi diperiksa, terus kondisi kaki yang sehat juga diperiksa, kaki yang terlihat amputasi. Tapi kita tidak boleh hanya fokus di upper limb-nya juga, kondisi tubuhnya kita periksa. Contoh kita meriksa apa? Apakah mereka itu sangat tua? Atau sulit untuk jalan? Usia sudah. Kalau kita memilih yang proses lebih stabil, pilihannya prosesnya lebih stabil. Yang prosesis bisa sekali, ini kan yang. Apakah mereka bisa berdiri dengan kaki yang sehat tadi? Kita lihat juga di samping. Kalau dia bisa berdiri dengan kaki yang sehat, satunya mulai satu sehat. Beda perlakuannya dengan pasien yang hanya duduk saja, tidak sempat kita periksa dan ternyata dia tidak bisa kasih proses latihnya, kesulitannya, dan cara treatment kita akan. Terus kita harus melihat apakah ada luka-luka di amputasi bisa satunya atau tangannya itu patah juga atau ada luka ya harus
maka kita harus memeriksa kondisi pasien. Selanjutnya, kita harus mengetahui kerjaan pasien dan kondisinya pasien, kondisi lingkungannya seperti itu. Nah, jadi kita harus tahu, harus tanya, pekerjaannya itu apa? Pak, pekerjaannya apa? Kerja di mana? Kerja di pabrik ya. Pak, saat kerja itu bagaimana? Apakah duduk, apa jalan, atau angkat-angkat, ya kan? Atau hanya di depan komputer dan lain sebagainya. Sangat mempengaruhi. Juga akan mempengaruhi tipe prostesis yang akan mereka pilih, yang bisa mereka pilih. Kalau dia bekerja di kantoran, dia prostesis. Dia bekerja di samping yang lebih tahan air. Kan? Nah, contoh, rice farmer will need faster rice. Jadi petani yang baik kerja kantoran itu proses yang lebih bagus secara estetikanya. Pekerja konstruksi mungkin itu proses yang lebih kuat, yang bentuknya bagus, utama yang lebih kuat. Ini punya prioritas masing. Dan juga menyesuaikan ya selain pekerjaan kami juga kita tahu kemampuan dia nanti membayar ya kan dan opsi-opsi proses ya supaya pasif. Nah, general condition of the staff. Kalau dalam pemeriksaan kita harus melihat kondisi umum dari staff. Kalau ini kondisinya kelas 3, kelas 2 yang amputasi. Kalau misalnya kondisi kecacatan lain, misalnya cerebral palsy, polio, stroke, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, itu ya kondisinya, kecacatannya dia kayak contoh staff. Kalau itu memang pemeriksaan itu juga concern kecacatannya. Nah, terdapat beberapa problem pada yang harus diperiksa dan dicatat saat pasien. Ya. Yang pertama itu ada abrasion. Abrasi itu adalah blister or area pada kulit yang disebabkan gesekan antara prostesis dengan kulit, utamanya pada bagian tulang. Jadi ada stam, ya kan, pakai prostesis karena dia tergesek-gesek muncul bekas gesekan, namanya abrasion. Ya. Tanda kutip ini namanya lecet kalau bahasa Indonesia keren, lecet. Kita cek apakah di stamnya itu ada lecetnya, ada arus. Nah, kok ini sudah pakai prostesis, Pak? Nah, kalau pasien datang ke kita itu ada yang baru amputasi, ada yang sudah pakai prostesis datang untuk beli prostesis baru atau reparasi. Nah, abrasion sering terjadi pada pengguna prostesis. Bisa juga tidak pengguna prostesis, dia misalnya pasien yang belum pakai prostesis, tapi dia ternyata harus jongkok, dia jalannya karena bisa jalannya pakai tekuk lututnya itu ya, nanti lututnya itu lecet, kita cek. Nah, jika ternyata pasien itu terdapat lecet pada prostesis yang baru cobakan, kita periksa kok ada lecet pada prostesis. Jadi cobakan kok di fittingan kok ada lecet. Kita perlu melakukan penyesuaian. Biasanya apa? Itu nanti ultrasi dialog dengan cara apa, bagaimana ditekan, sehingga
daerah yang lecet itu misalnya kalau lecetnya terlalu longgar ya prosesnya sebenarnya pas terus tiba-tiba dia stafnya mengecil loh geser. Nah, mungkin harus dikasih kaos kaki fitting double nah itu lebih dadanya nanti. Ini kita sebagai seorang yang prostetik salah satu masalah umum adalah lecet pun bukan hanya pengguna ortosis kafu bisa terjadi. Lanjut ada boils and other skin infection. Boil itu apa? Boil itu adalah ini boil. Lentung kecil. Infeksi pada kulit. Bisa jadi nanah. Dan bayangin ini nanah. Bisa amputasi bisa di kaki yang sehat ya kita harus meriksa atau boils itu tanda kutip nanah, iya melentung karena nanah. These are pus filled infection, infeksi yang isinya pus cairan putih nanah. Dalamnya ada dead tissue, jaringan yang mati, dan biasanya muncul di daerah akar rambut. Pasien harus mengalami juga treatment untuk menghilangkan nanah itu dulu. Jadi kalau pasiennya punya nanah, ya harus rawat dulu nanahnya itu, ya tak dibuang. Sapas harus dirawat dulu. Pakai prostesis, kalau pakai prostesis nanah pecah, tergesek pakai prostesis. Bone spur. Bone spur itu apa? Nah, ini. Bone spur adalah tulang ujungnya itu lancip. Tonjol kecil. Tonjolan kecil. Ini tonjolan itu tulang. Bone spur itu yang mengganggu nggak? Yang mengganggu. Kalau ini ditekan itu dia sebabnya karena lancipnya tulang itu kan sakit sekali. Bone spur itu sakit. Bone spur itu bisa terlihat jika kita foto pakai, namun ada kalanya kita palpasi kita terasa. Jadi tidak terjadi bone spur itu. Kadang-kadang setelah amputasi, ujung dari tulang yang diamputasi dia memanjang sendiri, dia tumbuh kecil, tapi tumbuhnya itu lancip. Nah kok bisa tumbuh, Pak? Ya memang tulang kita itu bisa tumbuh. Ada osteocyte-nya. Kita kan tulang itu kan waktu bayi terus dia tumbuh. Maka tulang kalau patah itu dia bisa nyambung sendiri, tidak dipepet. Dia saling nyambung sendiri. Tidak goyang kasih pen. Sebenarnya tulang itu akan nyambung harus dipen, tempatnya pas. Kalau tak pas ada mau. Nah, karena dia tumbuh lancip jadilah bone spur. Tulang yang tumbuh itu bone spur tadi bisa dipalpasi. Kan bisa dibuktikan dengan X-ray. Tahu di mana posisi. Nah, kalau di transtibiasta biasanya bone spur
sering ditemukan pada ujung di bulan. Nah, itu harus kita tahu catatan ada buspur, penanganannya beda. Bursa. Bursa adalah kayak sebuah tonjolan wadah kecil yang dalamnya itu cair, yang letaknya di bawah kulit, tapi di atasnya tulang. Jadi dia nyonojol gitu. Nah, itu bentuknya seperti tatil. Nah, ketika ada masalah, maka bursa itu kadang-kadang dia melendung besar pada imun. Harus ya. Biasanya orang-orang punya bursa di daerah Pati, kadang juga di daerah Tembong. Bursa biasanya tertutup oleh soft tissue.
Kita lanjutkan. Jadi ada bursa. Bursa itu kayak apa? Nah, ini bursa. Modal ini ya. Harusnya kan nggak ada ini. Ini seolah-olah kayak partai lah ya. Namun ini sebenarnya dan masalahnya dakalnya kalau ini pakai prosesi sudah gesek-gesek dakalnya dia jendol ini nanti prosesinya jadi sesat. Harus. Nah, dipegang ya harus kita pastikan apakah ini atau itu tonjolan tulang, otot, atau mungkin dia unsur sebagai seorang harus sayang. Kalau ada diskolorasi atau discoloration atau warna yang tidak sesuai, mungkin memerah. Kalau pakai prostesis, oh ternyata merah. Merah itu bisa mungkin bukan merah, bisa saja membiru. Kurang oksigen ada aliran darahnya atau menghitam. Ya, jadi yang tidak warna kulit seharusnya hitam, tidak kulitnya itu mengandung di pemeriksaan kita juga nanti. Apalagi kalau di ya, udema atau bengkak. Kalau bengkak itu apa? Adalah koleksi cairan pada soft tissue. Jadi di stam itu dia bengkak, membesar. Karena apa? Ada cairan apa? Nah, mungkin darah. Kan ya, darah. Dipompa dari jantung turun gitu sampai stam karena tidak terpompa balik ke jantung. Karena sih alirannya nggak lancar, jadi banjir di situ. Banjir di daerah stam, sehingga karena banjir ibaratnya kayak balon disipir kebanyakan ya bentuk besar karena tidak berbalik kayak gitu. Kayaknya ada balon, ada pipa yang disipir, yang satu kita nyedot. Nah, yang nyedot ini mah terisi terus. Nah, nanti kalau sudah pakai prostesis dan kapilernya sudah membaik, dia kesedot lagi. Kalau orang baru saja kan, kalau dia sudah lama operasi aliran darah. Yes. Jadi bengkak itu biasanya muncul setelah amputasi. Nah, namun akan membaik ketika sudah pakai prostesis. Bisa saja bengkak itu gara-gara prosesnya tidak bagus, malah jadi atas jepit bawah ditampung, naik ke jepit atas. Bisa saja. Nah, seperti apa? Nah, ini kecil awalnya, tapi ini bukan hanya stam ini. Lalu ada pressure point. Pressure point adalah area pada stam yang ketika dipegang itu sakit. Misalnya daerah perineal nerve yang melewati daerah bawahnya fibula. Jadi di bawah fibula pegang, aku nyeri naik sama pressure. Jadi kalau ada pengendara seperti itu harusnya dikasih rongga pada soft. Saraf peroneus, sinus, deng gitu ya. Prosesnya rongga. Scar itu apa? Scar itu jahitan, bekas jahitan pada
atau apapun. Jahitan itu sekar. Sekar itu ada dua jenis. Yang pertama atrofik. Ya, atrofik itu tipis dan mudah sobek. Jahitan kami, saya tertarik itu ya, pakai proses sobek. Hypertrophy, jahitannya melendung-melendung besar, tebal, nyeri, terasa nyeri, dan kadang nempel yang tulang. Jahitannya baik yang tipis maupun melendung, jahitan sekar. Nah ini yang bagus ya. Dan tidak bisa tidak nempel dengan kulitnya, masih bisa dengan jahitan, tapi ya kulitnya masih mobile. Kalau lengket di bawah ini nanti kalau gesek gini, nah sobek. Dan nggak baik juga kalau melendung nah, rasa nyeri biasa. Apalagi kalau sangat melendung besar-besar itu. Nah, trigger point ada daerah sensitif pada stem yang bisa menyebabkan nyeri, bahkan kalau kita sengkring. Ketika ada pressure yang bukan senggol dada, itu kadang bisa. Nanti kita coba sini sengkring pelan-pelan. Jadi dia sakitnya kalau di trigger itu dada. Nah ini penanganannya agak beda. Bisa saja tidak ada penekanan. Kalau daerah yang setengah ya malah dan saya baik itu. Sehingga nanti tidak merasa sakit. Nah, kita harus meriksa juga stem shape, bentuk stem. Stemnya itu bisa bulbous, silindrikal, bisa konikel. Bulbous, silindrikal. Bulbous itu kayak apa? Bulbous itu seperti ini, seperti balon. Bulbous. Jadi dia melendung bawahnya. Bagian distal alias bagian bawah lebih besar daripada bagian atas. Jadi besaran bawah daripada atas. Namanya bulbous. Ini balon yang jatuh kembali ini. Bulam. Hidung bawah. Bulam lambung. Yang melendung besar. Bisa terjadi ya banyak. Yang kedua silindrikal, itu seperti silindris, seperti silinder. Silinder itu atas sama bawah, sirkumnya, lingkarnya cenderung sama. Yang ketiga adalah konikel, seperti ya. Bawah kecil, atas besar. Nah, kendalanya kalau yang kon ini bawah ini kecil, bisa saja tulang saja kasih proses. Kanannya kan kali ini tercover otot kan ya. Kalau bulbous cenderung dipakai prosesnya kalau longgar bisa masuk yang bawahnya, di atasnya oblong-oblong ya kan. Kalau dibikin sempit sesuai bagian ukuran atas, bawahnya nggak bisa masuk lagi. Jadi perlu penekanan dan desain. Nah, conical stem itu bagian bawah mengecil, bulbous stem bagian atasnya yang kecil, bawahnya besar. Ya, selanjutnya ada distal padding, bagian distalnya itu padding. Jumlah tisu yang mengcover ujung tulang.
Ya, kita lanjut ya. Nah, distal padding. Nah, distal padding itu seperti apa? Distal padding itu seperti ini. Nah, ini kan tulang, terus ada otot. Nah, otot yang menyelimuti bagian distal ini namanya distal padding. Kalau yang ini namanya heavy distal padding. Distal paddingnya itu tebal. Bagus enggak? Nanti kan tidak bisa. Ya. Kalau little distal cover, dan sebenarnya tipis sekali. Nah, ini tulang nempel di kulit langsung. Ini cenderung mudah. Kalau dikasih prostesis itu nanti mudah terkena. Ini adalah gambar. Kalau gambar atasnya ini ada contoh kita bandaging. Jadi stam yang bagus tadi dibalut ini supaya nah ini ya distal padding. Penjelasan distal paddingnya, distal padding itu soft tissue yang di bawahnya tulang tadi. Kalau dia distal paddingnya tipis ya harus hati-hati saat meetingkan prostesis. Tapi kalau distal paddingnya bagus, nah itu kita bisa fitting dengan soketnya yang total kontak dan tidak mudah. Kalau distal padding kendalanya nanti dia mudah pengap, karena kan di situ kan banyak ototnya, banyak bisa wadah darah yang menggumpal gitu ya. Maka prosesnya harus dibikin yang nempel, total kontak. Kalau enggak, misalnya nanti bisa saja dia membentuk distal padding itu ya Pak, mana total. Kalau tipis, bagusnya tidak akan menjadi dim, kalau nggak ada tempat, nah, gitu ya. Cuma dia mudah lecet. Kalau kesenggol gitu, rasa nyeri, gitu kan ya, karena tulang dan distal paddingnya cuma sedikit. Nah, yang lain, misalnya adalah kondisi subcutaneous tissue. Nah, stam itu kadang mengecil dan ototnya mungkin akan hilang dia mengecil seolah hilang. Nah, soft muscle pada stam juga bisa berkurang dengan sangat cepat. Dimana kalau itu otot itu hilangnya mengecilnya lebih lama. Kita harus memeriksa kondisi subcutaneous. Bagaimana stamnya ini? Apakah baik? Pilihannya pain atau nyeri? Kita juga harus tahu dan harus dicatat dalam belangko kulit. Oh, ada nyeri bagian mana? Distal anterior alias bawah depan pada ujung tulang tibia. Nah, misalnya catat seperti itu. Supaya nanti kalau kita menangani atau nanti dikonsulkan ke dokter atau ke terapis lain, kan catatannya lokasi termasuk kalau kita buka catatan itu pasien datang selanjutnya kita tahu lokasinya ini. Termasuk kalau kita rektifikasi terus setelah di casting ya terus dicot, direktifikasi daerah ini harus dikasih rongga. Nah, itu kita tahu. Jadi harus catat lokasinya, nyerinya sebatas derajatnya berapa, sensasinya seperti apa. Kadang-kadang nyeri itu bisa dirasakan satu tempat. Namun penyebabnya bukan dari situ, bisa terjadi. Nyeri daerah sini, tapi penyebabnya bukan itu, bisa saja. Nah, maka harus dicatat, oh nyerinya di situ penyebabnya apa. Ujung stam bagian distal lateral. Oh ternyata penyebabnya adalah saraf peroneus. Dia terjebak di sana. Nyeri harus kita catat dengan baik derajatnya dan sensasi yang berada. Nah, kita harus memeriksa kondisi sendi. Ya, kondisi sendi. Jadi kalau kita mencatat, memeriksa kondisi sendinya bagaimana, misalnya ini kondisi sendi itu apa saja sih yang pertama adalah ROM. ROM itu adalah range of motion. Bahasa Indonesianya adalah luas gerak sendi. Bahasa mudahnya adalah sendi itu bisa berapa derajat, apakah full
atau mungkin mentok di posisi tertentu. Sendinya itu bisa bergerak normal atau enggak, itu namanya range of motion-nya. Sudutnya dia bisa bergerak. Misalnya ini siku saya, oh ekstensi gitu ya. Oh ekstensinya bisa berapa? Set full sampai 150, ya kan? Atau hanya berhenti di 90. Ya fleksi bisa 90, bisa 130. Nah, ini kita catat. Lah bedanya apa penanya? Beda kalau dia misalnya tidak bisa full gini, sama yang hanya berhenti sini, sama yang bisa full ya. Kalau dia amputasi transtibia, lututnya bisa lurus sama nggak bisa lurus kan kaki palsunya beda. Kalau dikasih prostesis dengan desain sama, sedangkan lututnya tidak bisa lurus, nanti prostesisnya nekuk ke belakang, jalan nggak. Nah, pemeriksaan range of motion akan kita pelajari juga. Ada berapa ya? Kita di situ kita utamanya harus supaya tahu range of motion, dan di dalamnya kita harus melihat menemukan apakah ada kontraktur atau tidak. Kontraktur itu adalah sendi yang tidak bisa ekstensi atau full dengan baik. Jadi nekuk, kaku nekuk itu namanya kontraktur. Nah, kontraktur bisa muncul pada lutut dan sendi-sendi yang lain. Harus kita periksa. Nah, meriksanya ya kita periksa RO. Harus kita paham ROM. Kalau dia kurang dari geraknya yang seharusnya, itu namanya. Dalam joint condition kita mempelajari juga joint stability, stabilitas sendi. Kadang-kadang ligamen dari joint itu jadi longgar, jadi dia tidak kencang lagi gara-gara luka atau kondisi. Maka kita harus periksa, dan nanti soketnya juga berbeda. Nah, gambarnya seperti ini. Kalau yang ini kita memeriksa sendi lutut ROM-nya. Jadi dari nekuk ke lurus. Nah, ini ekstensi bisa. Kalau dari lurus nekuk ini nama fleksi. Oh, fleksi itu bisa 100. Kalau dia tidak bisa 130. Ekstensi kalau tidak full ya. Nah, kita harus memeriksa ROM ini. Kalau nggak bisa full namanya. Nah, kontraktur bisa misalnya yang gambar bawah ini dia tidak bisa lurus, berhentinya di sini. Nah, kita ukur sulitnya ini kontraktur berapa, cuma 40, bisa kontraktur. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan kalau joint stability, nah ini loh, lutut ini kan sebaiknya kan stabil. Kalau stabil nanti pakai prostesis dia tidak apanya bengkok kanan, bengkok kiri, kan ya. Baratnya kalau prostesis itu nanti kan kita kayak main egrang ini. Kalau kita main egrang atau egrang itu kalau egrangnya ini dia tidak stabil, lengkung. Nah, pas kita pakai ambruk kan, ambruk ke samping itu berarti lateral stability. Kalau ceplek ke depan ini lateral stabilitas, posterior stability. Nah, ini kalau di lutut ya kita periksa dengan cara seperti ini. Dorong ke sana untuk tahu oh medial stabilitas lututnya baik atau dorong ke anterior itu untuk memeriksa stabilitas sendi anterior. Dorong ke belakang lihat posterior. Kalau mediolateral namanya mediolateral collateral ligamen. Ligamen medial collateral ligamen. Lateral collateral ligamen. Namanya apa namanya? Varus test dan valgus. Kalau yang ini namanya anterior growth test dan posterior. Detailnya akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, kita juga memeriksa kekuatan otot. Nah, kekuatan otot itu apa? Kekuatan otot itu apakah otot itu bisa bergerak, menggerakkan sendi itu dengan baik. Nah, ada skala Oxford yang sering dipakai skala bisa dilakukan dengan manual. Manual muscle test.
pemeriksaan kekuatan otot dengan manual. Nah, manual muscle testing ini sederhana kita melakukannya. Apakah ada manual? Berarti ada otomatis. Ada. Pakai komputer, pakai sensor ditempelkan. Kekuatan otot gampang muncul. Aku nggak pakai itu. Nah, kalau kita sebagai UP nanti bekerja di mana-mana, kan mesin yang ada pengukuran otot secara otomatis itu kan belum tentu ada. Nah, kalau kita ukur pasien di rumahnya, pasien kan nggak mungkin punya rumah sakit tersebut punya, kan ya. Maka manual muscle testing itu sangat sering kita sebagai seorang itu ya tahu caranya. Skalanya seperti apa? Ada 0 sampai 5. Dari 6 skala dari 0 sampai 5. 0 itu tidak gerak. Misalnya ini gerakan ekstensi ini. Dari nekuk bentuknya ini ya, terus ke atas. Kalau 0 itu dia nggak gerak sama sekali. Kalau 1 ada gerak sedikit saja. Dia disuruh mengukur, disuruh gerakan. Nggak gerak sedikit itu berarti caranya gitu. Kalau 2 dia bisa bergerak, tapi tidak melawan gravitasi. Jadi kalau ini misalnya ekstensi kan, ini naik ke atas, ini kan melawan gravitasi. Gravitasi kan dorongan dari atas ke bawah. Kalau ini untungnya naik ke atas itu namanya kekuatan otot 3. Yang nomor 3 ini, complete range of motion against. Nah, kalau ini naik ke sini namanya mengukur kekuatan otot 3. Kalau dia bisa berarti kekuatan otot 3. Tapi kalau yang 2 ini, without gravity. Jadi dia kita suruh tengkurap, terus untungnya disuruh ekstensi. Kalau ini ekstensi ya, ini kan melawan gravitasi. Kita suruh ekstensi. Ngiring. Nah, ngiring terus kita suruh ekstensi. Ini lutut ya, misalnya. Lutut itu kalau ke sana, nah ini melawan gravitasi. Ini kan ya, karena gravitasi itu. Nah, ini melawan gravitasi. Supaya ini kita mau mengukur gerakan ini dia mampu atau enggak tadi tidak mampu aja kita tidurkan miring menurut ya. Nah, ini gerak ke sini kan tidak melawan gravitasi. Ini di sendi-sendi yang lain posisinya. Nah, itu kalau bisa gerak nyamping 2. Kalau yang bisa naik ke atas melawan gravitasi 3. Nah, kalau bisa ke atas dengan dikasih tahanan seperti ini. Sedang 2. Berarti dia kalau kasih tahanan yang cukup baik 5. Nanti kalau kasih prosesis, kalau yang 4 tahun 5 prosesisnya itu kan punya ya berat ya. Berat kan dia mampu. Ya 4 ya mampu tapi tidak bagus-bagus. Nah, ini kan ya. Kalau 3 mungkin nggak mampu karena dia mampunya yang melawan gravitasi. Dikasih berat prosesis enggak. Kalau kekuatan 3 dikasih prosesis mungkin susah ini. Gitu kan contoh aplikasinya. Nah, selanjutnya asesmen yang lebih detail ini tadi kan seperti ada kekuatan otot ini kan harga horizontal dan kita kan belum praktek. Ini di pertemuan selanjutnya kita praktek. Oh, ini ekstensi dipraktekkan kasih tahanan. Ini pertemuan pertama oh pemeriksaan seperti apa saja. Nanti lebih detailnya ya kayak tapi per poin dan kekuatan otot, nah itu kan mestinya harus detail. Kan ya. Misalnya LGS ini ROM ya, mestinya tidak benar. Bahu, hidup. Ya, jadi asesmen yang selanjutnya akan kita diskusikan. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Monggo. Belum, Pak. Belum ada pertanyaan? Baik, kalau belum ada pertanyaan, untuk materi nanti saya share di grup ya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih, Pak. Pak.